Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dewi Lindra. Dalam video ini insya Allah saya akan mencoba untuk menjelaskan akad aran atau gadai. Oke, langsung saja saya akan masuk ke pembahasannya. Apa sih itu aran? Nah, aran itu secara bahasa artinya tetap, kekal, atau jaminan. Dalam agama kita, agama Islam, aran itu sebagai sarana tolong menolong antar umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Nah, dalam arti istilah, aran ini ialah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dengan syarat barang yang dijaminkan itu harus bernilai ekonomis. Nah, apa sih guna barang yang dijaminkan tersebut? Nah, gunanya itu ketika suatu saat masa waktu si peminjam ini sudah habis, namun si peminjam ini sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka barang yang jadi jaminan tersebut itu akan menjadi milik sepenuhnya milik si pemberi pinjaman. Itulah guna dari barang jaminan itu. Nah, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa aran itu adalah akad utang piutang yang menjadikan harta sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan-landasan syariah akad aran. Nah, landasan syariah akad aran itu yakni Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran ya. Al-Quran. Allah sudah menjelaskan akad aran dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang kamu pegang. Tetapi jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Sungguh barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya itu kotor atau berdosa. Maka Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu Allah sudah memperbolehkan akad aran ini. Selanjutnya landasan syariahnya itu dalam Quran surah landasan syariahnya itu dalam hadis Nabi, yakni dari Aisyah, ia berkata, nah sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Selanjutnya landasan syariahnya yang ketiga yakni ijma. Apa sih ijma itu? Ijma ialah ketetapan para ulama. Nah, ketetapan para ulama ini melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN telah menyepakati bahwa penerapan akad aran itu telah diperbolehkan. Nah, hukum aran ini hukumnya ialah jais atau boleh. Mengapa diperbolehkan? Karena akad aran ini sangat berguna bagi kita karena terutama bagi orang-orang yang ingin berhutang, atau membutuhkan membutuhkan uang atau harta, maka akad aran ini akan bisa menjadi alternatif bagi mereka yang ingin berhutang dan menjadikan hartanya itu sebagai jaminan hutangnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akad aran, di mana akad aran ini dibagi menjadi dua jenis, yakni ran ikar dan ran hiazi. Nah,
saya akan menjelaskan run ikar terlebih dahulu. Run ikar ini bentuk gadai di mana hanya memindahkan kepemilikannya saja, tetapi barang tersebut, barang yang jadi jaminan tersebut akan tetap dikuasai oleh si pemilik pinjaman itu. Contoh. Kemudian run hiazi. Nah, run hiazi ini sama persis konsepnya dengan gadai pada umumnya, di mana selain perpindahan kepemilikan, barang yang jadi jaminan juga itu akan tetap dikuasai oleh si pemberi pinjaman. Seperti tadi, jadi bedanya di akad run ikar tadi ini hanya memindahkan kepemilikannya saja, tapi di run hiazi ini selain kepemilikan, barang tersebut akan dikuasai oleh si pemberi pinjaman. Oke, sampai di sini semoga kalian paham paham apa yang dimaksud dari dua jenis akad aran ini, dan sekaligus apa yang membedakan antara dua jenis akad aran ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketentuan dari akad aran ini. Nah, ketentuannya itu yang pertama, pelakunya itu harus balik atau dewasa, sehat jasmani dan rohaninya. Dan ketentuan dari barang-barang atau objek yang bisa digadaikan itu, yakni pertama itu harus bisa dijual dan harganya itu seimbang. Dan yang kedua itu bernilai dan bermanfaat. Dan yang ketiga itu spesifik atau bentuknya itu bagus begitu. Dan yang keempat itu harus milik kita, tidak terikat oleh kepemilikan pihak lain. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi berguna dan jelas dapat dipahami dan dapat dimengerti bagi para pendengar dari video ini. Baiklah, saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.